Hai, apa kabar semuanya? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat dan bisa terus meluangkan waktu untuk belajar bersama di channel Cat Doctor Indonesia. Kali ini kami akan membagikan video-video singkat secara bertahap tentunya, berupa solusi-solusi untuk mengatasi permasalahan ataupun kendala-kendala yang dihadapi oleh pemula dalam mempelajari software Claw 3D. Sebelum kita mulai penjelasannya, bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk dukung kami selalu dengan menekan tombol subscribe, like, dan share agar channel kita terus berkembang. Dan saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah mendukung kami sampai hari ini. Bagi kamu yang ingin belajar desain fashion 3D, bisa banget ya. Belajar di Phoenix Technology Indonesia. Untuk informasi pendaftaran ada di deskripsi. Yang akan kita bahas pada video kedua ini adalah library. Apa fungsi library dan bagaimana menggunakan library-nya. Baik, library kalau kita lihat posisinya ada di sisi kiri. Ada tiga sebenarnya di bagian kiri. Ada library, ada history, dan ada modular library. Sekarang kita fokus pada bagian library. Kita lihat di bawahnya ada lambang bintang. Ini adalah untuk favoritnya ya, yang paling banyak digunakan nantinya ke depan. Lalu di sini untuk mengakses atau untuk login ke Closet Connect. Lalu yang ini semua data Closet Connect, sedangkan yang ini ada dua ya Closet Connect. Kalau yang ini adalah semua, kalau yang ini data kita. Jadi akun kita ada di sini. Data kita maksudnya, kalau yang ini adalah data keseluruhan yang ada di Closet Connect. Kita fokus pada bagian favorit ini. Ada beberapa folder di bawahnya. Ada garment, avatar, hanger, fabric, hardware, trim material, dan stitch. Ini adalah defaultnya. Jadi library ini fungsinya adalah database. Jadi dia pengganti dari Windows Explorer. Jadi untuk mengakses data-data kita yang umumnya kita menggunakan menu utama file untuk open, untuk save as. Jadi tidak perlu lagi melalui menu file untuk open data-data kita, ya, karena begitu banyak data di sini ya. Jenis-jenisnya open, ada project, garment, pattern, trim, dan sebagainya. Nah, dengan adanya library, kita bisa mengakses data kita langsung pada folder yang ada di bagian bawah. Oke, ada defaultnya dan kita bisa menambahkan folder-folder lainnya. Di bagian atas kita lihat ini adalah tombol untuk download. Jika ada lambang N, berarti ada yang new file yang baru update. Jadi tinggal kita tekan tombol download ini. Sampingnya adalah add. Nah, add inilah yang akan digunakan untuk menambahkan folder nanti. Sedangkan yang paling kanan adalah reset. Jika kita menekan tombol reset, maka semua folder yang terhubung dari Windows Explorer ke library akan hilang. Bagaimana menambahkan folder pada library? Kita tinggal menekan tombol plus ini atau add. Kita tekan tombol itu, lalu akan terbuka folder yang terhubung dengan Windows Explorer. Agar data rapi, tidak tercampur dengan program atau sistem, maka sebaiknya kita membuat folder di luar drive C. Jadi misalkan di drive D misalnya, E dan sebagainya. Saya ambil contoh di drive D, lalu saya arahkan ke bagian yang kosong, atau saya menekan tombol new folder ya. Saya boleh di sini klik kanan new folder atau langsung menekan new folder. Nah, di sini kita bisa tambahkan misalkan data Claw
3D misalnya. Oke, kita enter. Lalu kita select foldernya. Setelah select folder, maka kita akan cek di library, akan muncul data Cloud 3D yang tadinya belum ada. Mudah sekali menambahkannya. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakan folder yang udah kita buat. Nah, di folder yang kita buat ini nanti boleh kita tambahkan subfolder yang lainnya. Saya akan ambil contoh, misalkan saya ada buat desain, misalkan pola ini saya tambahkan avatar untuk simulasinya. Oke, saya simulasi, lalu saya setting dulu fabric. Saya hanya ambil contoh saja ini. Oke, saya ambil contoh weapon ini, saya taruh di sini. Kemudian saya edit sedikit bagian biar panjang ya. Saya akan edit misalkan. Nah, ini agak oke, sampai sini aja. Oke. Harusnya satu persatu ya. Oke, tidak apa-apa. Lalu saya save file, save as garment. Nah, saya siapkan tadi folder yang udah saya siapkan tadi di D, data Cloud. Di sini saya boleh tambahkan folder lagi, new folder agar lebih rapi. Misalkan ini garment, dan bisa tambahkan folder yang lainnya juga. Misalkan pattern untuk polanya. Lalu saya bisa tambahkan folder yang lainnya lagi. Misalkan isinya avatar dan seterusnya ya. Misalkan ada lagi satu lagi, saya tambahkan lagi misalkan fabric atau bahan. Oke, fabric aja, ini saya rename. Oke, nah yang barusan saya simpannya sebagai garment, maka saya double klik di folder garment, lalu saya beri nama misalkan dress 1. Ingat, format garment file adalah ZPAC dan PNG. Jadi ada dua file, image dan file ZPAC-nya. Save. Nah, kita lihat garment yang sudah saya save nanti tidak perlu lagi untuk opennya, tidak perlu lewat file lagi. Tapi kita bisa langsung mengakses folder yang ada, yang tadi saya tambahkan, terus saya garment di sini sudah muncul. Jadi ke depan kalau misalkan saya buat new folder, new project, maka saya bisa panggil garmentnya aja langsung, tinggal tarik sini. Seperti itu. Tinggal ditambahkan avatar. Begitulah cara menggunakan library dan menambahkan folder di library. Jadi setelah ada folder baru, maka kita tidak perlu lagi open file kita melalui menu utama file. Tinggal langsung mengakses di folder yang sudah terhubung dari Windows Explorer ke library kita. Nah, hati-hati jika kita menekan tombol ini, maka misalkan ini tidak sengaja di yes favorit, maka hilang folder kita. Nah, jangan khawatir, folder yang tidak muncul di sini bukan berarti ke-delete. Tinggal kita hubungkan lagi, misalkan data Cloud lagi, select folder, maka dia terhubung lagi. Seperti itu. Oke, selamat mencoba. Jangan lupa dukung channel Cat Doctor Indonesia agar terus berkembang dan bisa terus berbagi dan memecahkan solusi-solusi atau permasalahan pada pengguna Cloud 3D Designer. Selamat mencoba.